Sebenarnya jarang ya kita ngomongin soal pajak BBM. Sekarang kan yang lagi rame tuh ngobrolinnya ya soal Cortex gitu kan. Ini kenapa sih Bu ditetapin pajak BBM ini hadir tuh alasannya apa? Sebenarnya pajak BBM itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi sahabat podcast Baby TV bersama saya Yaya. Episode kali ini kita akan membahas topik yang menarik yang berdekatan sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahan bakar minyak atau sering dikenal dengan BBM. Hari ini kita akan membahas bukan mengenai naik turunnya harga juga ya, tetapi juga mengenai pengenaan atas pajak BBM itu sendiri. Lantas bagaimana pengenaan atas pajak tersebut dan diperuntukkan untuk apa pajak BBM itu? Langsung saja dengan narasumber kita yang expert di bidangnya, yaitu Ibu Indriana Puspitosari, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi, selaku pengampu dosen mata kuliah pajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Mbak Yaya. Alhamdulillah bisa mengisi podcast tentang pajak BBM yang sebenarnya jarang ya kita ngomongin soal pajak BBM. Sekarang kan yang lagi rame tuh ngobrolinnya ya soal Cortex gitu kan. Pernah juga yang PPN 12%. Oh, PPN 12%, iya itu juga. Tapi kan akhirnya karena banyak kontroversi akhirnya dibatalkan. Oke, sekarang pajak BBM. Sebenarnya Ibu, pajak BBM itu apa ya Bu? Terus juga kayak menurut Ibu tuh masyarakat tuh sebenarnya tuh enggak, sebenarnya BBM itu tuh ada pajaknya loh. Oke, sebenarnya pajak BBM itu jadi ketika kita beli BBM itu ada beberapa komponen pajak loh di situ. Dari ketika Pertamina menyalurkan atau mendistribusikan BBM-nya ke SPBU, baik yang Pertamina maupun ke yang non Pertamina, itu mereka sudah mengenakan pajak. Yang pertama yaitu ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 yang sifatnya adalah final. Jadi ketika Pertamina menyalurkan BBM, dia akan mengenakan PPh final kepada baik itu pembelinya, yang nanti kalau SPBU itu nanti kenanya 0,25% dari harga jual, sementara kalau untuk yang non Pertamina nanti kenanya 0,3%. Kemudian yang kedua, selain kena PPh pasal 22 final itu, ketika Pertamina menjual ke SPBU ataupun kepada pihak lain nanti kena PPN juga. Dan nanti si SPBU itu akan dikenakan akan mencatat yang namanya pajak masukan, PPN masukan. Nah, PPN masukan itu dikenakan untuk pembelian atas BBM tadi. Itu ketika dari Pertaminanya. Kemudian nanti ketika dari SPBU itu melakukan penjualan ke konsumen, ini nanti ada hitungan lagi gitu kan. Pengenaan pajaknya ada lagi, nanti ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian juga ada PPN penjualan atau yang kita kenal dengan PPN keluaran. Jadi nanti ketika dijual kepada masyarakat itu menanggung yang namanya PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan juga ada PPN penjualan tadi. Seperti itu. Itu khususnya untuk kendaraan bermotor aja atau BBM? Intinya kan untuk penjualan bahan bakar minyak itu kan. Kendaraan bermotor gitu. Iya, istilahnya seperti itu, PBBKB. Cuma peruntukannya adalah untuk bahan bakar entah itu yang Pertalite, kemudian Pertamax ataupun yang solar seperti itu. Itu dikenakan yang namanya PBBKB. Nah, untuk PBBKB sendiri ini nanti masuknya adalah ke pajak daerah. Jadi pajak itu kan ada dua pemungutnya, berdasarkan pemungutnya, pajak pusat dan pajak daerah. Nanti yang pajak daerah nanti dibagi dua lagi, ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten. Salah satu contoh pajak provinsi tadi adalah pajak bahan bakar. Oke, kemudian kalau yang pajak kabupaten nanti ada pajak restoran, pajak air tanah, pajak sarang burung walet. Ini semuanya nanti dipajakin nih di kabupaten. Seperti itu. Oke, Bu. Pajak ya Bu, berarti Iya. Berarti itu tiap provinsi beda-beda ya Bu?
Oke, tiap provinsi pengenaan pajak bahan bakar kendaraan bermotornya itu berbeda. Maksimal tapi 10%. Oke, jadi kalau selama ini tarif yang paling tinggi Jakarta kalau nggak salah itu 10%. Sementara kalau Jawa Tengah dan beberapa provinsi kebanyakan hanya menerapkan 5% untuk setiap untuk tarif pajak tarif pajak BBM-nya tadi. Gitu. Pajak yang dikenakan ke konsumen itu berarti jatuhnya pajak pertambahan nilai gitu ya, Bu ya? Itu kan beda lagi. Iya, ya. Iya, jadi misal dalam komponen harga jual, misalnya yang namanya ada Pertamax. Kalau untuk yang subsidi, yang bahan bakar bersubsidi kan nanti ada beda lagi ya, karena selain harga itu kemudian ada subsidi dari pemerintah, sehingga kemudian untuk Pertalite dan solar itu kan harganya seluruh Indonesia akan sama. Ya, beda dengan yang BBM tidak bersubsidi. Kalau untuk BBM tidak bersubsidi itu harganya setiap provinsi bisa berbeda karena satu tadi ya ada perbedaan tarif PBB-KB. Jadi antar provinsi yang satu dan provinsi yang lain ini ada perbedaan terhadap tarif pajak bahan bakarnya tadi. Sehingga nanti harga jual atas Pertamax yang 92 atau Pertamax Turbo itu bisa jadi antara Jakarta dan di Solo itu punya harga yang berbeda. Iya ya, Bu ya. Iya, bahkan mungkin nanti di Papua bisa lebih mahal lagi. Itu seperti itu. Benar-benar, Bu. Berarti baru sadar ya. Iya, Kok begitu. beda harga, kok beneran lihat di SPBU katakanlah provinsi X itu segini harganya, pas hijrah ke provinsi lain kok beda juga. Bisa lebih murah di sini gitu kan, misal seperti itu. Itu indikator penentuan persentasenya tuh berdasarkan apa itu? Oke, sebenarnya itu ketika ngomongin soal harga jual bahan bakar itu nggak hanya komponen pajak aja yang membedakan perbedaan harga jual antar provinsi. Jadi kalau harga jual dari bahan bakar itu sendiri kan satu, selain harga minyak mentahnya itu sendiri yang menjadi komponen, kemudian juga ada biaya pengolahannya. Kalau biaya pengolahannya mestinya kalau di Pertamina kan bakalan sama ya, itu fix cost-nya, kemudian ada biaya penyimpanan, selain itu ada biaya distribusi. Selain tadi ada PPN, kemudian ada PBBKB gitu ya. Nah, yang kemudian menjadi berbeda antara provinsi itu selain tadi tarif pajak BBM tadi, itu juga terkait dengan biaya distribusi. Biaya distribusi dari kilang minyaknya kemudian ke provinsi-provinsi itu kan akan berbeda. Makanya biasanya di wilayah timur Indonesia harga BBM jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Karena distribusinya itu mahal. Oke, berarti kalau yang dekat daerah RU Pertamina itu bisa lebih ke penghilangan minyaknya mungkin seperti itu ya. Kontrol harganya. Oke, Bu. Ini kenapa sih, Bu, ditetapin pajak BBM ini hadir tuh, alasannya apa tuh, Bu? Peruntukannya untuk apa tuh? Oke. Jadi pajak itu kan punya fungsi sebagai salah satunya itu reguleran atau fungsi pengatur. Ketika pajak memiliki fungsi sebagai pengatur, di situ pajak ini berperan untuk mengatur bagaimana agar masyarakat tidak berlaku konsumtif. Seperti kita tahu bahwa yang namanya bahan bakar minyak itu adalah bahan bakar yang tidak terbarukan. Artinya suatu saat itu bisa punah atau bisa habis. Makanya sekarang masyarakat kan didorong untuk menggunakan tenaga listrik gitu ya. Ya, cuma efek dari tenaga listrik itu adalah tambang nikel besar-besaran yang katanya akhirnya merusak hutan, katanya seperti itu. Intinya bahwa ketika masyarakat dengan dikenakan pajak BBM tadi adalah diharapkan dapat mengurangi pola konsumsi atas bahan bakar. Cuma masalahnya di Indonesia adalah kurang didukung dengan fasilitas transportasi umum yang layak dan yang baik. Contohnya kita ya di Kartasura ini, ibaratnya mau ke kampus UIN itu jalannya agak lumayan kan, dari tempat turun BST sampai ke sini 1 kilometer sendiri gitu ya. Oke, benar, Bu. Ya, agak kurang terjangkau. Dan kemudian salah satunya mungkin budaya orang Indonesia yang nggak suka jalan gitu ya.
Ya mageran mungkin. Mageran. Ya salah satunya saya gitu. Nah. Saya kalau udah bayangin naik BST harus jalan itu aja udah kayaknya udah waduh gitu kan. Nunggu traffic. Iya seperti itu. Satu selain itu ya, jadi karena tadi tidak didukung dengan adanya transportasi publik yang memadai, sehingga pola konsumtif masyarakat atas penggunaan bahan bakar minyak juga masih belum bisa dikendalikan seperti itu. Sehingga walaupun sering koar-koar yang namanya BBM naik, kita protes, tetapi bukan berarti ketika kita BBM-nya naik terus mengurangi konsumsi penggunaan BBM juga enggak kan? Enggak. Buktinya orang beli mobil tetap banyak aja kan? Iya, betul. Itu mungkin marketingnya juga pinter juga gitu kan? Oke, berarti kalau harga yang BBM naik tuh pajaknya itu ya Bu ya? Ya kan berarti kalau misalnya harga BBM-nya naik, ketika BBM naik sebenarnya mungkin tarif pajaknya sama kan, karena maksimal tadi adalah 10%. Tetapi mungkin ada perbedaan di harga minyak mentahnya atau di pengolahannya, mungkin seperti itu. Karena seperti kita ketahui yang namanya harga minyak mentah itu kan indikatornya adalah indikator dunia kan, nggak hanya di Indonesia aja. Walaupun katanya Indonesia punya banyak tambang minyak bumi, tetapi kan kita nggak bisa lepas dari perdagangan dunia, sehingga untuk harga-harga juga masih tetap mengikuti standar dunia juga kan, itu kayak gitu. Berarti ketika harga minyak mentah dunia itu global itu naik, ada kemungkinan ikutan naik. Walaupun katanya nih harga BBM di Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang negara tetangga gitu kan, dengan kualitas yang seperti itu, katanya seperti itu. Atau mungkin karena didukung support subsidi juga pemerintah ya Bu? Harusnya kalau disubsidi pemerintah bukannya jauh lebih murah ya? Iya, makanya itu ya mungkin Mbak, entah nanti mungkin bisa itu lain hal lagi kalau terkait itu mungkin ya. Selain itu untuk peruntukan hadirnya pajak BBM tadi untuk mengatur, tapi bisa juga ya Bu untuk peruntukan untuk memberikan dukungan sarana prasarana masyarakat. Ya, jadi fungsi pajak satu adalah budgeter, dua mengatur tadi, kemudian ada distribusi pendapatan. Kalau untuk pajak bahan bakar sendiri, karena tadi adalah pajak daerah, peruntukannya adalah untuk pendapatan daerah sendiri. Nah, dari pajak bahan bakar tadi nanti distribusinya adalah 70% diberikan ke kabupaten-kabupaten, sementara yang 30% nanti untuk provinsi. Oke, dari penerimaan pajak atas BBM tadi, yang 70% nanti distribusinya adalah untuk kabupaten-kabupaten, sementara yang 30% nanti adalah untuk provinsi tersebut. Untuk isi kas ya Bu ya? Betul, untuk ya pembangunan sarana prasarana, infrastruktur, karena yang namanya pembangunan sarana prasarana seperti jalan gitu ya. Jalan itu nanti kan ada statusnya kan, ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten gitu ya. Jalan nasional, berarti ini yang bertanggung jawab atas maintenance-nya tuh dari pemerintah pusat. Kalau jalan provinsi, ya berarti dari pemerintah provinsi gitu kan. Makanya kalau ada jalan rusak, statusnya jalan provinsi, ya bakalan kalau pemerintah provinsi belum benerin ya masih gitu-gitu aja kan. Karena udah tanggung jawab itu. Betul, karena sudah ada peruntukannya masing-masing, karena harusnya sudah dianggarkan dari pajak tadi. Walaupun pajak bukan satu-satunya pendapatan dari daerah tersebut, tetapi kebanyakan hampir di seluruh provinsi ataupun kabupaten itu mengandalkan sektor pajak sebagai pendapatan utama mereka. Termasuk juga Indonesia. Indonesia itu hampir 80% pendapatannya ya diperoleh dari pajak. Oke. Izin nanya dong Bu, karena 80% dari pajak itu tuh karena akibat banyaknya warga negara atau gimana tuh Bu? Menjadikan pajak itu tuh pendapatan terbesar gitu Bu? Karena mungkin kita tidak bisa mengelola sumber daya alam yang ada, sehingga sumber daya alam yang ada belum bisa memberikan hasil yang optimal, mungkin seperti itu ya. Oke.
Terus gini Bu, jadi kan pajak BBM itu hadir kan berarti mempengaruhi harga BBM kan ya Bu? Betul. Itu dampaknya untuk kebutuhan sehari-hari itu ikut terdampak nggak kebutuhan masyarakat? Otomatis Harga-harga. ya, kayaknya kalau karena hampir semuanya itu kan butuh BBM ya, orang belanja pakai motor isi bensin ya pakai BBM kan itu. Kemudian setelah itu mau kemana, intinya ya bahkan untuk industri aja kan bahan bakarnya untuk mesin-mesin industri itu juga dari solar, bahan bakar minyak itu kan, sehingga kalau misalnya BBM-nya naik otomatis mereka harga produksinya juga akan naik. Ketika harga produksinya naik, mereka kan akan membebankan kepada konsumen, karena kalau nggak dibikin penyesuaian harga tentu akan merugikan perusahaan itu sendiri kan. Jadi mau nggak mau ketika nanti BBM naik, kemudian harga produksi ikut naik, di situ akan berdampak kepada harga dari barang yang diproduksi tadi. Oke, Bu. Ini loh Bu, peruntukan pajaknya itu kalau menurut Ibu dari peran pemerintah lah itu Bu, untuk transparansi peruntukan dana pajak itu gimana tuh upaya yang dilakukan pemerintah? Oke. Jadi kalau lihat nih, jadi yang namanya pemerintah itu kan ada yang namanya Worldwide Governance Index. Itu adalah indikator dari tata kelola pemerintahan. Nah, selama bertahun-tahun Indonesia itu indeks atau indikator World Governance Index-nya itu selalu negatif. Oke, jadi dalam WGI itu atau World Governance Index tadi, nilai paling rendah adalah minus 2,5, kemudian nilai paling tinggi adalah 2,5. Nah, dari nilai tersebut, ketika nilai suatu negara itu adalah di bawah 0 atau angkanya minus, artinya nilai governance-nya dia di bawah dari rata-rata dunia. Artinya nilai tata kelola pemerintahannya dia kurang baik, seperti itu. Nah, salah satu dari tata kelola itu adalah ada yang namanya kontrol korupsi, kemudian efektivitas pemerintah, kemudian tentang peraturan, bagaimana kualitas peraturannya dan lain-lain itu ya. Nah, di situ akan menunjukkan transparansi seperti itu ya. Nah, ada kemungkinan bahwa selama ini pemerintah tidak transparan dalam pengelolaan pajaknya, sehingga kemudian hal ini yang menyebabkan banyak wajib pajak yang kemudian merasa dia ketika membayar pajak tetapi tidak ada transparansi untuk apa peruntukannya, belum lagi ditambah dengan kasus-kasus perpajakan yang kemudian muncul di korupsi ini dan itu, hal itu yang kemudian membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran pajak. Kalau kita bandingkan dengan negara saya lupa di Swedia atau di mana itu ya, dengan PPh yang dipungut adalah 50% dari jumlah penghasilan mereka, dan mereka ikhlas untuk membayarkan pajaknya. Artinya kalau kita punya penghasilan 100 juta, yang 50 juta itu disetor jadi pajak, gitu kan. Cuma ternyata karena tadi itu dia ada transparansi pengelolaan pajak tersebut, jadi dari pendidikan, kesehatan, jaminan pekerjaan dan lain-lain, mereka semua terjamin, sehingga mereka ikhlas walaupun 50% tarif pajaknya tadi. Sementara kalau Indonesia tadi bayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor ada 5% sampai dengan 10%, biasanya seperti itu. Kemudian ditambah lagi ada pajak pertambahan nilai 11% sekarang ya. Iya, dari 10% naik 11%. Kemudian ada pajak lain lagi gitu kan yang nanti akan dipungut, misalnya ya kalau kita beli barang mewah ya wajar kalau pungutannya lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya PPN naik lah, hampir semuanya barang berarti ikut naik kan. Artinya
secara nggak langsung kita masyarakat yang membeli itu jadi penyumbang pajak terbesar. Harusnya kan seperti itu. Dan ketika kita menjadi penyumbang pajak terbesar, asumsinya kan kita mengharapkan sesuatu yang ada perbaikan lebih baik lagi, baik itu dari fasilitas, sarana prasarana, ataupun mendapatkan misalnya tadi jaminan kesehatan ataupun pendidikan yang lebih baik. Itu kan asumsinya kita seperti itu kan. Berarti gini Bu, menurut Ibu nih, kendala yang dialami oleh pemerintah untuk pengelolaan pajak BBM itu ada nggak? Atau mungkin dalam penerapan pajak BBM selama yang Ibu ketahui saat ini itu ada hambatan nggak? Sebenarnya kalau pajak BBM, kalau terkait dengan pengelolaannya itu kan udah langsung ke pemerintah masing-masing ya. Itu oke. Dan itu tadi masyarakat banyak yang nggak ngerti kan, kalau ternyata di dalam komponen harga jual BBM itu kan ada pajak atas bahan bakar. Mereka ngertinya hanya dikenakan PPN gitu kan, atau malah juga nggak sadar kalau ada PPN-nya di situ gitu kan. Jadi ya artinya memang yang namanya pengetahuan perpajakan itu kan ya memang penting. Kemudian salah satunya juga pemerintah itu memberikan ruang sebanyak-banyaknya untuk memberikan informasi terkait dengan, karena ini kan dana dari masyarakat. Wajar kalau mereka berhak mendapatkan informasi yang terbuka terkait dengan pengelolaan atas dana yang mereka setorkan atau yang mereka bayarkan. Walaupun mungkin kalau macam saya yang kaum proletar bayar PBB-nya juga hanya seujung kuku gitu kan. Tapi kan setidaknya kita merasa walaupun bayarnya dikit, kita kan merasa jadi punya hak gitu kan, walaupun hanya sedikit. Terus seperti pajak loh. Iya betul. Aku bayar pajak loh, gini-gini bayar pajak loh gitu kan. Kali ini aku bayar pajak. Terus gini loh Bu, menurut Ibu nih Bu, emisi karbon nih Bu ya, sama pengelolaan keberlanjutan lingkungan ya, SDG sebagai lingkungan ya Bu. Berarti itu upaya juga nggak sih Bu hadirnya pajak BBM itu hadir? Oke, jadi nah terkait dengan emisi karbon itu sendiri kan rencananya akan menjadi pajak tersendiri kan. Oke, jadi di tahun 2021 itu kan ada yang namanya muncul UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU nomor 7 tahun 2021. Salah satunya terkait dengan pengenaan pajak atas emisi karbon. Jadi segala sesuatu yang nantinya akan mengeluarkan emisi karbon nanti akan kena pajak kan kayak gitu. Termasuk salah satunya nanti bahan bakar, sebenarnya kayak gitu. Cuma untuk pajak emisi karbon yang katanya akan diberlakukan di tahun 2025 sampai saat ini kan masih belum ada aturan jelasnya kan. Jadi masih belum diberlakukan untuk pajak emisi karbonnya itu sendiri. Beda ya Bu. Iya. Bakalan hadir ada lagi. Iya, jadi kayaknya ya tadi salah satunya kan adalah untuk sustainability gitu kan, untuk keberlanjutan, mengurangi apalagi sekarang yang namanya efek rumah kaca kan udah Masya Allah ngerinya gitu ya. Kita lihat sekarang kayak musim aja udah nggak jelas gitu kan. Ini udah bulan apa masih hujan terus gitu kan. Itu kan efek dari global warming tadi kan, pemanasan global di sana di Antartika, mungkin esnya sudah mencair, sudah menjadi lautan semua yang harusnya daratan. Itu kan salah satu dari efek dari penggunaan karbon. Dan kemudian sampah-sampah yang plastik itu kan ya dari karbon semua kan dari minyak bumi. Oke, berarti nanti hadir emisi karbon narasumber Ibu. Kita kumpul. Waduh. Pajak emisi karbon. Ya, banyak emisi karbon. Iya, cuma belum berlaku. Cuma yang saya baca itu kalau untuk pajak emisi karbon pemberlakuannya adalah nanti nilai pajaknya adalah Rp30 setiap kilogram karbon yang dihasilkan. Oke, jadi kalau kayak kendaraan bermotor itu kan jelas ada karbon kan emisinya, itu nanti jelas nanti ada pengenaannya juga seperti itu. Cuma untuk mekanisme atau skema pengenaan pajaknya sendiri sampai saat ini masih diatur oleh belum ada aturan jelasnya. Cuma baca sekilas itu dari Ibu Menteri itu menyatakan bahwa dipastikan ini di 2025 pasti akan diberlakukan pajak emisi karbon tadi. Ini udah hampir pertengahan tahun ini. Iya, sudah Mei kan 2025 kan masih sampai Desember. Ya, masih 7 bulan lagi, betul. Ibu, ini kan banyak pajak ya Bu? Iya.
menurut Ibu nih, pajak BBM itu ada di peringkat berapa kontribusinya? Karena kalau pajak BBM itu adalah di pajak daerah gitu kan, artinya kontribusi dari pajak BBM itu sendiri kan hanya untuk daerah masing-masing gitu kan. Sementara kalau yang paling besar itu kan terkait dengan pajak pertambahan nilai ya. Karena kan kalau pajak pertambahan nilai itu kan hampir dari keseluruhan barang yang kita beli itu kan pasti dikenakan PPN. Oke, kontribusi terbesar itu bukan jadi ada pajak penghasilan, pajak daerah, pajak pertambahan nilai, tetapi kalau di yang pajak pusat itu sendiri mungkin pajak pertambahan nilai itu yang paling besar kontribusinya. Sementara kalau pajak daerah kalau provinsi itu kan ada PBB tadi, kemudian pajak bahan bakar, kemudian ada selain itu ada pajak kendaraan bermotor. BPKB. Iya, pajak kendaraan bermotor atau PKB kan. Jadi PBBKB dan PKB itu pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak yang diatur atau yang menjadi wewenang dari pemerintah provinsi. Oke, jadi kalau ditanya kontribusinya ya mestinya ya cukup besar kan, karena mungkin ya kalau dari pendapatan daerah itu ya dari sumbangan dari pajak BBM itu ya pasti tinggi, mungkin lebih tinggi daripada pajak kendaraan bermotor. Kalau pajak kendaraan bermotor kita bisa nggak bayar, tapi kalau PBB pajak BBM itu kalau kita beli udah otomatis kita bayar pajak kan. Ini menurut Ibu nih, pertanyaan di awal dari ya Bu, menurut Ibu pajak BBM ini nih kenapa sih harus menjadi bagian penting dari masyarakat? Apakah penting untuk diketahui atau gimana tuh untuk mengedukasi masyarakat? Gimana? Jadi karena tadi ya balik lagi ke tujuan pengenaan PBB KB itu selain untuk tadi pendapatan daerah, yang artinya kalau misalnya satu, karena yang namanya bahan bakar minyak atau BBM itu adalah menjadi kebutuhan penting, kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat, sehingga ketika dikenakan pajak tersebut otomatis itu akan mempengaruhi bagaimana roda perekonomian masyarakat juga. Kemudian yang kedua ini bahwa terkait dengan pajak BBM ini diniatkan tadi adalah selain untuk pendapatan asli daerah untuk provinsi tadi, itu juga adalah untuk mengurangi konsumsi penggunaan BBM tadi, seharusnya seperti itu kan. Sehingga kalau ditanya penting atau enggak ya penting gitu kan. Tetapi bagaimana pengelolaan pajak tadi bisa dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga misalnya yang PBBKB tadi kemudian dengan pengadaan fasilitas-fasilitas terkait dengan transportasi umum itu mungkin akan lebih banyak membantu ya untuk mengurangi penggunaan BBM dalam kehidupan sehari-hari, misal seperti itu. Karena pajak dari rakyat untuk rakyat gitu. Harusnya slogannya gitu ya, betul. Dari rakyat untuk rakyat. Iya. Ini Bu, harapan Ibu sekalian closing statementnya. Harapan apa? Untuk kedepannya berhubung pajak BBM. Kenapa? Karena harapan tinggal harapan tak seindah kenyataan. Oke. Ya, walaupun saya sendiri masih belum bisa melakukan gitu kan. Cuma dalam bayangan saya ketika terkait dengan pajak BBM tadi, bahwa yang namanya dari awal saya sudah setuju yang namanya bahan bakar itu adalah bahan bakar minyak, itu adalah bahan bakar yang tidak terbarukan. Artinya suatu saat ini bisa habis bahan bakar tersebut. Dan sudah sewajarnya apabila kita sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang itu juga memperhitungkan bagaimana generasi-generasi selanjutnya setelah kita, bagaimana mereka nanti akan membutuhkan bahan bakar yang saat ini kita juga gunakan gitu kan. Jadi alangkah baiknya kita juga mulai berhemat terkait dengan penggunaan bahan bakar itu sendiri, terkait dengan
terlepas dari yang namanya harus membayar PBB, KB atau yang lain, tetapi saya pikir yang namanya keberlanjutan ini harus kita mulai pikirkan itu kan dari sekarang, dari hal-hal terkecil yang misalnya dengan tidak menggunakan listrik secara berlebihan, mulai menghemat sumber daya yang ada dari penggunaan kendaraan nih, kalau yang nggak penting-penting banget misal masih bisa jalan kaki ya diusahakan jalan kaki aja gitu kan. Kemudian hal-hal remeh-temeh yang seperti itu yang menghemat energi, saya pikir itu akan lebih penting kita lakukan sekarang gitu ya, saya pikir gitu. Berarti pajak itu keberlanjutan sarana prasarana ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Betul, untuk keberlanjutan lingkungannya itu sendiri biar nggak terlalu kayaknya karena saking rakusnya kita sekarang sampai kemudian penambangan minyak bumi, penghilangan minyak bumi sampai gila-gilaan itu kan kita tetap harus memikirkan bahwa generasi kita yang akan datang tuh juga masih butuh gitu kan. Ada baiknya kita dari sekarang mulai menghemat, merubah pola hidup, gaya hidup biar lebih hemat energi gitu kan. Kalau dulu itu saya zaman muda tuh ada slogan hemat energi, hemat biaya. Iya. Sehat lagi kan. Kecuali bawa barangan berat ya. Iya betul. Oke, terima kasih ya Ibu untuk waktunya, sharing keilmuannya. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita dengar langsung dari Ibu Indriana seputar pajak bahan bakar minyak. Jadi pajak bahan bakar minyak itu diperuntukkan untuk salah satunya itu untuk menekan sikap konsumtif kita terhadap bahan bakar itu sendiri karena adanya keberlanjutan dalam lingkungan. Selain itu juga pajak itu keberlangsungan dari ekonomi kita sendiri. Tetap saksikan di podcast Baby TV dengan materi berikutnya yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Ibu.